Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kasus kepemilikan senjata tajam anak dan remaja diproses hukum Kejari Padang. Tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung buru pelaku curanmor hingga ke Provinsi Jambi. Tengah asyik konsumsi sabu-sabu, seorang pengedar dibekuk polisi. Kasus-kasus tawuran pelajar yang membawa senjata tajam tidak didiamkan begitu saja oleh aparat penegak hukum. Setelah kasusnya diproses oleh polisi, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang. Saat ini, Kejaksaan Negeri Padang mencatat ada 51 remaja yang masih berstatus pelajar di Kota Padang bermasalah dengan hukum. Dari jumlah tersebut, separuh di antaranya terlibat tawuran yang menggunakan senjata tajam. Selebihnya ada terkait kasus narkotika dan pencurian. Kasih Pidana Umum Kejari Padang Senin pagi mengatakan, berbagai hal yang menyebabkan kenakalan remaja, salah satunya yakni salah dalam pergaulan, sehingga anak yang biasanya baik, di luar rumah atau lingkungan sekolah, dia menjadi nakal. Untuk tahun 2023 dari Januari sampai sekarang November 2023 sudah tercatat sebanyak 51 perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan tahanan anak dan tersangka anak sebanyak 51 orang. Banyak kenakalan seperti penguasaan senjata tajam dan yang lain-lain lah, pencurian juga ada, sebagian juga ada narkotika, ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang narkotika juga ada. Dari 51 kasus kenakalan remaja yang sampai di Kejaksaan Negeri Padang, sebagian diantaranya akan dilakukan diversi atau upaya mencari jalan keluar di luar pengadilan. Syaratnya, ancaman tindak pidana anak tersebut di bawah 7 tahun penjara dan belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya. Robiha melaporkan dari Padang. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat seorang pencuri yang menggasak sebuah sepeda motor metik di depan kedai nasi di Simpang Lubek, pinggiran Kota Padang, September lalu. Polisi mengidentifikasi pelakunya yang ternyata kabur ke rumah orang tuanya di Provinsi Jambi. Tak mau kehilangan buronannya, Sabtu pekan lalu, tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung mengejar pelaku dan menangkapnya tanpa perlawanan. Saat ditangkap, pelaku sedang tertidur pulas. Polisi juga menyita sepeda motor curian yang telah dijual pelaku di daerah Pantai Cermin, Solok Selatan, seharga Rp1.700.000. Hasil pemeriksaan, ternyata pelaku telah berulang kali mencuri sepeda motor di berbagai lokasi di Padang. Polisi telah menyita 5 sepeda motor. Untuk TKP yang sekarang baru kita ketahui ada 5 TKP, yaitu 1 TKP di Polsek Lubuk Begalung, 2 TKP di Polsek Padang Timur, dan 2 TKP di Polsek Padang Utara. Dan seluruh barang bukti sudah berhasil kami amankan di Polsek Lubuk. Dan merupakan spesialis lintas provinsi. Dan pada saat kita lakukan penangkapan di Provinsi Jambi, dia juga sudah baru selesai mencuri sebuah sepeda motor di Kota Jambi. Dalam catatan polisi, Hendrik merupakan tokoh pencuri sepeda motor di Sumatera Barat dan telah beraksi di berbagai daerah, seperti di Pekanbaru, Jambi, dan Muara Bungo. Kini polisi masih memeriksanya secara intensif. Alfi melaporkan dari Padang.
Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah yang berada di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang. Rumah ini digerebek setelah adanya informasi bahwa pelaku sering mengonsumsi dan bertransaksi narkoba. Polisi menemukan pelaku tengah asyik mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamarnya. Saat digeledah, polisi menemukan 4 paket kecil sabu-sabu, 2 paket besar sabu-sabu beserta perawatannya. Pelaku yang bernama Ilham ini tak berkutik dan mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Dia mendapatkan barang haram itu dari rekannya dengan cara dipesan melalui telepon genggam dan dibuang di sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh sang bandar. Hasil penyelidikan dari rekan-rekan kami tim opsional Satgas Narkoba itu mengidentifikasikan bahwa inisial I sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan ketika itu sudah bisa dipastikan bahwa keberadaan pelaku ada di rumah. Kami berhasil mengamankan pelaku yang sedang berada di rumahnya, yang ketika itu kami berhasil mengamankan 4 paket kecil dan 2 paket besar diduga sabu-sabu. Dan kita akan melakukan pengembangan dari mana inisial I mendapatkan barang haram tersebut. Kini pelaku diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin menelusuri peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Pasalnya, selain pecandu, Ilham juga pengedar yang menguasai pasar di daerah tempat tinggalnya. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam video amatir yang diabadikan warga setempat, Reni, ibu muda yang berusia 25 tahun yang tengah hamil tua, dibawa dengan tandu menuju Puskesmas Kotobalingka Sabtu pekan lalu. Warga Jorong Rura Patontang, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat ini terpaksa dibawa dengan tandu karena kondisi jalan yang kecil dan tidak bisa dilalui mobil ambulans. Perjalanan menuju puskesmas sejauh 10 km, namun baru 3 km, ibu muda itu sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan. Untungnya, Reni ditemani bidan kampung dan anggota keluarganya. Bidan kampung juga telah membawa peralatan medis secukupnya, sehingga Reni langsung dibantu untuk melahirkan di pinggir jalan. Proses melahirkan berjalan normal dan lancar. Reni dan bayinya selamat. Dibawa dengan tandu. Jadi pas ini dibawa dengan tandu dan didampingi oleh bidan Jorong. Nah, ternyata di tengah jalan mungkin karena selatuan itu pembukaannya lengkap dan melahirkan di pertengahan jalan dan dibantu oleh bidan. Dan bidan itu waktu menuju semua membawa alat-alat lengkap. Dia sudah mempersiapkan alat-alat kalau terjadi sesuatu di jalan. Ternyata memang betul di jalan terjadi melahirkan dan alhamdulillah sampai saat ini ibu dan bayinya selamat, sehat. Kondisi tempat tinggal yang jauh, ditambah tidak adanya puskesmas di wilayah pelosok, menjadi kendala bagi ibu hamil di Pasaman Barat untuk melahirkan dengan tenang dan aman. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.